Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film tentang sekelompok para medis dengan tahanannya yang terjebak di hutan, di mana kelompok tersebut bertemu dengan sekelompok orang-orang yang ingin memburu mereka satu persatu. Film ini berjudul Ditch 2021. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah kecelakaan mobil ambulan, di mana terlihat seorang petugas paramedis bernama Melina dan satu tahanan bernama Franson baru saja tersadar dari pingsannya. Hal pertama yang dilakukan Melina adalah menenangkan pikiran serta menahan rasa sakit dari lukanya yang disebabkan oleh kecelakaan itu. Franson yang terlihat tidak berdaya dalam kondisi terikat mencoba merayu Melina untuk melepaskannya. Mungkin karena kondisi darurat, Melina berpikir tidak ada salahnya untuk melepaskan Franson. Brian and Jenny, I live at 325 Palm Hand so I can brace myself. Brace yourself too. At the same time. Orang jahat ya tetap jahat. Melina diserang Franson. Beruntungnya, Drop her right now. Melina ditolong seorang polisi bernama Richard. Point in that thing. And always remember to disengage the safety. Ternyata sebelumnya dalam perjalanan mobil ambulan mengalami kecelakaan bersama mobil polisi yang mengawalnya. Dua rekan paramedis Melina yang bernama Eden dan Jack masih dalam kondisi pingsan. Melina pun menemukan Jack tersadar, tapi dengan kondisi kakinya yang patah. Tidak hanya tahanan di mobil ambulan, mobil polisi yang dibawa Richard juga membawa tahanan lain bernama Sideburns. Being transported to the Federal Prison Hospital in Drumheller. Tidak tahu mau kemana tujuan mereka, tetapi yang jelas mereka tidak pernah menduga bisa mengalami musibah seperti ini. Richard dan Melina bingung, satu-satunya kendaraan pun rusak berat. Sekarang mereka terjebak di hutan. Satu-satunya pilihan hanyalah menunggu bantuan datang. Selagi menunggu, Richard dan Melina mengurus tahanannya menjadi korban tewas. Namun di saat mereka asik mengobrol, tidak sadar salah satu jasad telah menghilang. Takut ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya Richard mencoba berkeliling sambil membawa senjata. Di mobil polisi, tahanan Sideburns sibuk mencari kesempatan agar dia bisa melarikan diri. Dan di waktu yang sama, Melina bersama dengan Eden yang baru saja sadar, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Quiet. I'm just saying. Tidak lama kemudian, Richard diserang oleh makhluk berbulu yang mengerikan. Not only is he a cop, but he's a comedian too. Kemudian makhluk itu sengaja melemparkan kepala Richard secara terpisah. Seketika hal itu membuat Melina, Eden, dan Jack menjadi panik. Jika dilihat, ternyata makhluk ini jumlahnya lebih dari satu. Shoot it already! Shoot it! Di dalam situasi terkepung, akhirnya Melina, Eden, dan Jack memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil ambulan. Sementara itu, Sideburns berhasil bebas. Akan tetapi makhluk itu mengepung dan membuatnya bersembunyi kembali di dalam mobil polisi. Sampai di sini Melina tidak tahu apa sebenarnya makhluk itu dan mengapa mereka menyerang. Franson yang masih terikat pun mengatakan bahwa mungkin saja ini adalah rencana para makhluk itu. Seperti Melina, Eden, Jack, dan semua korban termasuk Franson sendiri, secara tidak sadar semuanya berada di dalam permainan makhluk ini. Tidak lama kemudian, di luar mobil, partner Richard bernama Kerr baru saja tersadar dari pingsannya. Pada detik itu juga, Kerr segera menghentikan Sideburns yang secara diam-diam ingin mengambil senjata dari bagasi mobil. Sideburns dibuat pingsan oleh Kerr, namun di saat ia ingin memborgolnya, betapa menyeramkannya makhluk itu berjalan perlahan di belakang Kerr. Untungnya ada Melina yang segera menolong Kerr. Setelah dijelaskan tentang apa yang telah terjadi,
Melina dan Ken mengambil senjata dari bagasi mobil untuk jaga-jaga. How many kids you got? Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi yang jelas mereka tidak bisa hanya diam saja sampai bantuan tiba. Sementara sekelompok makhluk itu masih mengepung yang berada di area sekitar. It's for her. Got that? Got it. Kemudian, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Ken dan Melina mengamankan Sideburns yang masih dalam kondisi pingsan. Akan tetapi, terlihat dua makhluk itu menahan Sideburns. Lalu kemudian seorang wanita yang nampak memegang senjata muncul dalam keadaan marah. And I've been doing time. Sepertinya wanita itu memiliki dendam pribadi kepada Sideburns. Ia pun mengungkapkan bahwa harga dirinya telah direnggut. Dan tanpa basa-basi, ia menembak Sideburns dan membunuhnya. Menyaksikan peristiwa itu, Ken dan Melina segera bergegas masuk dalam mobil. Salah satu makhluk itu menangkap Ken dan menghentikannya. Hal yang baru saja kita tahu, ternyata mereka adalah sekelompok orang-orang yang memakai ghillie suit atau pakaian kamuflase. Sama seperti wanita tadi, pria itu pun begitu marah dan mengungkapkan bahwa polisi Ken menyebabkan saudaranya menjadi korban salah tangkap dan bundir di tahanan. Akhirnya dengan penuh amarah, pria itu pun balas dendam dan langsung membunuh Ken. Di sini sedikit mulai terungkap, sepertinya sekelompok orang-orang ini memiliki hubungan masa lalu yang tidak baik dengan orang-orang dari pihak Melina. Sekarang para korban yang tersisa cuma ada Melina, Aiden, Jack, dan Franson. Setelah cukup lama bersembunyi di mobil ambulan, akhirnya Melina mulai mendiskusikan rencana. Officer Kerr shot someone's brother, but Agar rencana berhasil, Aiden terpaksa keluar untuk memancing orang-orang yang berpakaian ghillie ini. Di situ terlihat seorang kakek dengan didampingi orang-orang itu datang menghampiri Aiden. Ternyata kakek ini memiliki dendam kepada Aiden, di mana Aiden dulu pernah menyakiti putrinya hingga tewas di masa lalu. Dengan kondisi panik, Aiden akhirnya mampu menjebak dan menangkap satu orang dari mereka. Namun apesnya, ia sendiri terjebak di luar mobil, sehingga ia harus berhadapan dengan si kakek yang membawa mesin gergaji. Setelah Aiden tewas, salah satu dari mereka yang bernama Ken membawa kakek itu pulang. Usut punya usut, ternyata Ken memimpin semua rencana ini, termasuk campur tangan orang-orang tertentu yang memang kebetulan memiliki dendam pribadi masing-masing. Selang sesaat, Ken memanggil peserta yang ketiga, di mana pria itu memiliki dendam pribadi kepada Franson. Tidak mau berakhir dengan tewas, akhirnya Melina keluar dengan membuat kesepakatan. us go. Sambil menyandra orangnya Ken, Melina meminta agar dia dibebaskan, atau jika tidak, ia akan membunuh pria itu. Awalnya Ken menolak, karena dia sudah susah payah bertahun-tahun untuk menyiapkan rencana balas dendam. Tapi karena sedikit gertakan dari Melina, akhirnya Ken memberikan kesempatan kepada Melina dan yang lain untuk tetap hidup dalam waktu 30 menit. And we will permit you and your friends Di sini entah apa yang didiskusikan Melina bersama Jack, tetapi yang jelas Ken menunggu di luar mobil hingga lebih dari 2 menit, sehingga dia bosan dan akhirnya memutuskan untuk membakar mobil ambulan beserta isinya. Brian crushed and killed her unborn child. Detik-detik sebelum membakar mobil, Ken mengungkapkan semua dosa, mulai dari Sheriff Richard yang pernah menerima bayaran di luar pekerjaannya, sampai Franson yang sudah memiliki banyak catatan kejahatan. Terakhir tidak lupa Jack, di mana sebelum menjadi supir paramedis, Jack pernah bekerja sebagai perawat para lansia. Nah, pada saat itu dia tega mempercepat kematian mereka demi mengambil asuransinya.
made with the Mereka yang di dalam mobil tidak hanya diam. Alhasil Melina dan Jack mampu membuat perlawanan dan berhasil melukai Ken. We're a numbers man. So, Tetapi selang saat, Jack lengah sehingga ia terkena serangan dan kelompok Ken langsung membunuhnya. Sekarang hanya tersisa Melina dan Franzen di dalam mobil. Melina sempat frustasi karena dia sendiri merasa tidak pernah melakukan dosa apapun kepada orang lain. Nah, pada saat itu, Franzen merayu Melina agar mau membebaskannya dan dia berjanji akan melawan kelompok Ken. I just gotta get back to my... Tidak lama kemudian, Ken dan kelompoknya mendobrak ambulan untuk menangkap Melina. Akan tetapi... Tanpa diduga-duga, ternyata Melina mempersiapkan ledakan mobil untuk membunuh semuanya. Meskipun penuh luka, Ken berhasil selamat. Namun dengan penuh amarah, Melina langsung membunuh Ken dengan batu besar. Didn't do anything! Kemudian Melina berusaha menjauh dan kebetulan sekali Melina bertemu seorang wanita pengemudi. Tanpa banyak berpikir, wanita baik itu langsung menolong Melina dan memberinya tumpangan. Before anyone stumbled upon me. Don't slow down. Keep driving, okay? Whatever you do. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba wanita itu menyebut nama Melina. You don't, Melina. How do you know my name? Tidak diduga-duga, ternyata wanita itu adalah istri Ken. Saat itu juga ia mengungkapkan dosa yang pernah dibuat oleh Melina. Sebelumnya, Melina pernah menderita kejiwaan. Maka dari itu, saat ini Melina tidak ingat dan tidak pernah merasa bersalah bahwa sesungguhnya pernah kecelakaan mobil dalam kondisi abok. Dan ternyata hal itu menyebabkan dua anak Ken dan istrinya tewas. Melina masih saja mengelak dan memohon pertolongan. Akan tetapi wanita itu tanpa segan-segan langsung membunuhnya. Dan film pun selesai. Nah, kurang lebih itulah ceritanya. Film ini hanya menceritakan tentang balas dendam, di mana hal itu sudah direncanakan Ken dan kelompoknya untuk membuat rombongan Melina mengalami kecelakaan, sehingga kelompok Ken berhasil membuat rombongan itu terjebak di hutan. Sampai akhirnya misi balas dendam berhasil dan tidak ada satupun dari pihak Melina selamat. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys, dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.